Fenomena mudik gratis menuju 2024. Anies memanfaatkan, Ganjar justru memanusiakan pemudik. Saya tak bisa menahan diri untuk tidak menuliskan sesuatu melihat pemberitaan yang berseliweran di layar ponsel saya terkait fenomena mudik gratis yang kembali digelar pada tahun ini. Sorotan saya terutama tertuju pada dua kandidat yang saat ini menempati posisi 1 dan posisi 3 dalam klasemen elektabilitas. Tokoh partai politik yang diyakini kelak akan bertarung pada Pilpres 2024. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sosok pertama tentu saja Gubernur Jawa Tengah yang semakin kesini terlihat semakin menarik untuk dicermati sepak terjangnya. Termasuk ketika belum lama ini akun media sosial resminya sempat diretas tapi berhasil direbut kembali. Mungkin karena pihak musuh mulai takut dengan potensi Ganjar Pranowo yang semakin jauh meninggalkan Prabowo Subianto di klasemen elektabilitas dengan selisih persentase yang semakin besar. Beberapa video yang saya lihat melalui di akun Instagram, saya melihat bahwa sosok Ganjar Pranowo terlihat menikmati sekali momen melepas kepulangan para pejuang nafkah yang berasal dari Jawa Tengah dengan pesan yang tertera di bagian kaos agar mereka berhati-hati di jalan. Pesan yang simpel tapi jelas dan rasanya bebas dari unsur politisasi. Betul. Kalau pesan agar berhati-hati di kaos dimaknai politisasi, mungkin hanya wong gendeng yang logika warasnya sedang konslet lah, yang bisa berpikir sampai ke arah sana. Kondisi yang mungkin bisa disebut politisasi kalau misalnya tulisan agar berhati-hati tadi dicetak di kaos yang bergambar wajah Gubernur Jawa Tengah itu. Atau kalau perlu dicetak khusus lalu dijadikan souvenir bagi para pemudik dengan tujuan agar selalu ingat dengan Pak Gubernur. Namun, sejauh yang saya tahu soal sepak terjang Ganjar Pranowo, rasanya agak nggak mungkin membayangkan beliau menggunakan cara politisasi event mudik seperti itu, yang terkesan tidak elegan, tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa dibilang cara yang kampungan. Beda sama sosok yang kedua, yang terlihat menikmati momen mudik gratis, menggunakan dana APBD, dengan memanfaatkan momen itu sebagai kampanye menuju 2024. Kalau dibilang curi start, nggak salah juga sih, karena faktanya memang begitu. Terlepas dari berani atau takutnya KPK menyelidiki acara mudik gratis itu, karena jelas sekali ada bau-bau penyalahgunaan APBD di sana. Terlihat jelas ada upaya memanfaatkan pemudik untuk mengenalkan sosok Anies Baswedan ke daerah di mana mereka tinggal. Saya sih berharap kemarin itu para pemudik itu senyum-senyum pas menerima kaos, tapi setelah meninggalkan terminal, kaosnya dilepas. Terus dijadikan lap kalau sampai ada yang mabuk alias muntah di bus. Lumayan, kapan lagi menggunakan lap yang diduga kuat menggunakan duit rakyat? Seharusnya kalau Anies atau relawannya lebih cerdas, sekalian saja cetak penutup kursi yang biasa jadi tempat sandaran, membagikan snack atau makanan dengan kotak ada gambar Aniesnya, sampai mengecat bodi bus dengan tampil seringai Anies supaya semakin dikenal. Lumayan kan, bisa tambah-tambah anggaran yang keluar dari kantong APBD, ya keluar sekitar 10-an miliar lagi bisa lah, kan bukan duit pribadi juga toh. Mungkin pembaca sudah menonton ulasan kakak pembina mengenai mudik gratis ala Pemprov DKI Jakarta ini, di mana kabarnya ongkos sewa bus saja dibuat dengan anggaran yang berlebih. Memang gubernur yang satu ini seperti ahli banget. Kalau sudah bicara soal kelebihan bayar, mungkin bisa menarik simpati atau mengambil hati para penerima dana berlebih itu ya. Apalagi dengan track record gubernur itu yang kerap memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadinya. Saya pasti akan menolak ikut program mudik gratis yang diadakan oleh Pemprovnya. Semoga saja rekan-rekan yang kemarin sudah terlanjur kena prank dan dimanfaatkan oleh pihak Anies Baswedan bisa segera tersadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Ingatlah, buat orang-orang seperti Anies itu, pastinya ada tuntutan politik balas budi yang kelak akan ditagih kalau orang beneran ikut Pilpres 2024. Nah loh.
Artikel ini ditulis oleh Widodo SB di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.